Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Onani atau mengeluarkan mani dengan tangan sendiri atau bisa dengan tangan istri. Kalau tangan istri itu diperbolehkan. Kalau dengan tangan sendiri itu adalah dilarang dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dalam masalah ini, apakah onani membatalkan puasa atau tidak, para ulama dari 4 madhab, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, mereka menyatakan membatalkan puasa. Ya, membatalkan puasa. Dan ini merupakan pendapat hampir semua ulama, ya, dari yang sudah kita sebutkan tadi. Kenapa para ulama kita menyimpulkan seperti ini? Ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih beliau dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Nabi kita Muhammad SAW ketika mensifati dan menyebutkan keutamaan orang berpuasa itu, beliau di situ di salah satu potongan ucapan beliau menyatakan, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia orang yang berpuasa itu meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya karenaku. Di sini wajhu istidlal atau sisi pendalilannya dari kata wasyahwata, ya, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, meninggalkan syahwatnya karenaku, karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk daripada meninggalkan syahwatnya adalah melakukan onani, karena onani itu sebenarnya upaya untuk melampiaskan syahwat, ya, melampiaskan syahwat. Maka dari hadis ini diambil hukum oleh para ulama bahwasanya onani itu membatalkan puasa sebagaimana jima, hanya metodenya yang berbeda. Kalau jima itu melampiaskan syahwat dengan hubungan, ya, hubungan suami istri. Tapi kalau onani itu melampiaskan syahwat dengan tangan. Jadi sebenarnya esensinya sama, yaitu melampiaskan syahwat. Ini kandungan hadis ini, wa syahwatahu min ajli, meninggalkan syahwatnya. Hanya berbeda metode saja atau caranya. Kalau dalam berjima itu membatalkan puasa, ya, tentu di onani juga membatalkan puasa, ya. Tapi onani yang membatalkan puasa ini onani yang sampai keluar mani. Kalau tidak keluar mani tidak membatalkan puasa. Adapun kalau jima itu membatalkan puasa baik sampai keluar mani atau tidak. Ini agak sedikit perbedaan. Kemudian juga para ulama kita mengkiaskan dengan masalah berjumbu atau mubasyarah atau mencium istri. Jadi para ulama menyatakan bahwasanya ketika seorang berjumbu dengan istrinya atau mencium istrinya dalam kondisi dia berpuasa, kemudian sampai keluar mani, maka ini menurut para ulama membatalkan puasa. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwa hal ini tidak ada khilaf, ya, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, kalau berjumbu atau mencium istri sampai keluar mani itu membatalkan puasa, tentunya onani juga sama. Karena apa? Karena di sini onani bukan jima, ya, dan juga berjumbu bukan jima. Karena ada sebagian mengatakan bahwa onani tidak membatalkan puasa karena bukan jima. Nah, ini jawabannya, bahwasanya berjumbu itu bukan jima, tapi kalau keluar mani membatalkan puasa menurut semua ulama. Demikian pula onani, kalau onani itu juga bukan jima, sampai keluar mani maka membatalkan puasa. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab jilid 6 halaman 321, beliau rahimahullah ta'ala menyatakan, wa inistamna fa'anzal batala saumuhu li'annu inzalun an mubasyaratin fahuwa kal inzal anil qiblati wa li annal istimna'a kal mubasyarati fima dunal farji minal ajnabiyyah fil ithmi wa ta'ziri fakadzalika fil iftar.
Nah, jadi jika seorang melakukan onani kemudian sampai keluar, maka batal puasanya. Kenapa? Karena istimna itu atau onani itu keluar an mubasyaratin, keluar dari mubasyarah, keluar dari proses bercumbu, ya. Maka dia itu sebagaimana seorang yang keluar mani karena mencium istrinya. Jadi ini disamakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Orang bercumbu kemudian keluar mani dengan orang onani kemudian keluar mani itu sama. Esensinya di keluar maninya itu. Kalau bercumbu dengan istri tanpa keluar mani tidak batal. Demikian onani kalau tidak sampai keluar tidak batal. Tapi kalau sampai keluar, dua-duanya membatalkan. Nah, ini dikiaskan, disamakan antara dua hal ini oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nah, beliau melanjutkan karena istimna ini, onani itu seperti mubasyarah. Wali annal istimna kal mubasyarah. Sampai akhir kemudian dua hal ini memiliki hukum yang sama. Nah, fakadzalika fil iftar, diantaranya adalah dalam masalah iftar, bukannya puasa orang yang melakukan, baik yang melakukan bentuk pertama bercumbu sampai keluar ataupun onani sampai keluar. Dan Ibnu Qudam al-Maqdisi dalam Al-Mughni jilid keempat halaman 361, beliau mengatakan bahwasanya seorang yang mencium istrinya sampai keluar itu membatalkan puasa tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Idza qabbala zaujatahu fa amna fayuftir bi ghairi khilafin na'lamu. Maka apabila seorang mencium istrinya kemudian sampai keluar, maka keluar mani maksudnya, maka dia telah batal puasanya, tanpa ada khilaf, tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, na'lamuhu, yang kami ketahui. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sedikit informasi tambahan di sini, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi bahwasanya pendapat yang mengatakan onani itu membatalkan puasa adalah pendapat 4 madhab, pendapat a'immatul arba'ah, ya, dalam pendapat mu'tamad mereka. Pendapat mu'tamad itu artinya pendapat resmi madhab, masing-masing madhab, baik dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Kemudian di sini ada informasi bahwasanya ada sebagian ulama yang menganggap onani tidak membatalkan puasa, dan itu hanya segelintir ulama saja. Hampir-hampir mungkin tidak lebih dari 5 orang, ya, di bawah 5 orang, seperti misalkan Abu Bakar bin Al-Iskaf, kemudian Abul Qasim bin Al-Hanafiyah, ya, kemudian juga Ibnu Hazm dan Daud Al-Zahiri. Nah, ini mereka berpendapat tidak batal, tapi pendapat ini adalah pendapat yang bisa dikatakan sangat lemah sekali, bahkan bisa dikatakan syadz, pendapat yang nyeleneh, yang gharib, yang aneh. Dan pendapat seperti ini tidak la yu'tadu bih, tidak dianggap, wala yultafat, dan wala yultafat alaihi, tidak ditengok, artinya dikesampingkan dan tidak dihiraukan pendapat seperti ini karena saking lemahnya. Kenapa? Karena lemah dari sisi dalil ataupun istidlal. Pertama, pendapat ini menyelisihi 4 madhab, ya. Pendapat ini menyelisihi 4 madhab. Tentu pendapat seperti ini sangat berat sekali kalau sudah menyelisih 4 madhab. Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala, Jalaluddin As-Suyuti, dalam Al-Ashbah wa Nawair itu menyebutkan bahwasanya pendapat yang menyelisih 4 madhab atau a'immatul arba'ah itu seperti menyelisih ijma'. Wa ma khalafa al-a'immatul arba'ata mukhalifun lil ijma'. Bahwasanya apa saja atau pendapat apa saja yang menyelisih 4 madhab, 4 imam madhab, maka itu merupakan sesuatu yang seperti menyelisih ijma'. Jadi seakan-akan menyelisih pendapat 4 madhab atau imam 4 madhab itu seperti menyelisih ijma', dan ijma' itu hujjah, merupakan hujjah dalam mengambil kesimpulan hukum atau mengambil hukum-hukum dari pada syariat Islam. Maka ini sudah tidak bisa dipakai pendapat ini, ya, karena saking lemahnya.
baik dari sisi dalil ataupun istidlal. Dalilnya juga lemah, istidlalnya juga lemah. Nah, sebagian menyatakan bahwasanya yang ini, beberapa orang gelintir ulama yang menyatakan onani tidak batal itu berargumentasi bahwa onani itu tidak ada proses jima, sementara yang menyebabkan batalnya puasa itu karena proses jima. Ini sudah kita jawab tadi ya, bahwasanya tidak semua pelampiasan syahwat sampai keluar mani yang membatalkan puasa itu harus dengan proses jima atau dengan cara jima. Salah satunya dengan berjumpa dengan istri ataupun mencium istri kemudian sampai keluar, itu membatalkan puasa dan itu bukan jima. Nah, onani juga dikiaskan ke sini. Onani itu bukan jima, tapi proses pelampiasan syahwat. Ya. Lah, sama-sama proses pelampiasan syahwat tanpa jima, dan yang bentuk pertama tadi berjumpa dan mencium istri sampai keluar mani itu para ulama menyatakan sepakat itu membatalkan puasa. Berarti onani juga sama. Ini persis dikatakan oleh Imam Nawawi bahwasanya onani itu seperti mubasyarah, bahwasanya al-istimna itu kal mubasyarah, seperti berjumpa dengan istri. Kemudian perlu diketahui faedah, bahwasanya ini tambahan faedah saja, tidak setiap pendapat lemah yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka itu, tidak setiap perkara seperti ini adalah disebutkan untuk diikuti. Jadi jangan salah sangka ya, maksudnya ketika para ulama kita menyebutkan sebagian pendapat lemah, setelah menyebutkan pendapat yang kuat atau bahkan pendapat yang sangat kuat atau bahkan pendapat yang disepakati imam 4 madhab, ya, penyebutan pendapat lemah ini bukan untuk diikuti dan bukan untuk diamalkan, tapi ada tujuan-tujuan lain. Bisa jadi untuk menunjukkan kelemahannya, bahkan supaya jangan diikuti, ya kan? Atau ada tujuan lain, ya, berkaitan dengan masalah supaya tidak misalkan ya, supaya tidak disangka itu ijma tapi 4 madhab, atau kesepakatan 4 madhab tapi bukan ijma seluruh ulama, hanya untuk menyampaikan seputar informasi saja, ya, informasi fakta yang ada, tapi bukan bertujuan untuk diikuti dan diamalkan. Ya, ini perlu diketahui dan ini diingatkan oleh para ulama kita, para ahli fikih tentang masalah ini. Jadi jangan sampai keliru kita memahami ini. Dan juga ada sebuah kaidah di kalangan para ulama, ya, bahwa tidak setiap perbedaan pendapat itu adalah bisa diikuti dan diamalkan, apalagi kita juga bisa mentoleransi. Tidak seperti itu. Kata para ulama apa? Laisa kullu khilafin ja'a mu'tabaron illa khilafun lahu hawun minan nazar. Bahwasanya tidak setiap perbedaan pendapat itu ja'a mu'tabaron, datang dalam kondisi mu'tabar. Mu'tabar itu maksudnya diperhitungkan. Tidak setiap khilaf itu diperhitungkan, kecuali khilaf yang dia itu memiliki bagian dari nawar, dari pandangan ilmiah, memang masih dianggap, memang masih diperhitungkan. Kalau pendapat itu terlalu lemah, amat sangat lemah, nah, salah satu indikasinya yaitu tadi, menyelisih 4 madhab itu sudah berbahaya sekali, karena sudah seakan-akan, kata Imam Suyuti, itu menyelisihi ijma'ul muslimin. Maka ini tidak perlu ditengok, tidak la yu'tabar, tidak dianggap, la yu'tadu, tidak diperhitungkan, dan la yultafatu alaihi, tidak ditengok atasnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.